Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aliran saluran terbuka. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Air dapat diangkut dari suatu tempat ke tempat lain melalui bangunan pembawa alamiah ataupun buatan manusia. Bangunan pembawa ini dapat terbuka ataupun tertutup. Pada video kali ini kita akan membahas yang terbuka bagian atasnya atau yang biasa kita sebut dengan saluran terbuka. Jadi saluran terbuka, saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Saluran terbuka dapat berupa saluran alamiah maupun buatan. Galian tanah dengan atau tanpa lapisan penahan, bisa terbuat dari pipa, beton, batu, bata, atau material lainnya. Kemudian dapat berbentuk persegi, segitiga, trapesium, lingkaran, tapal kuda, ataupun tidak beraturan seperti gambar berikut. Klasifikasi aliran. Aliran permukaan bebas dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tipe tergantung kriteria yang digunakan. Berdasarkan perubahan, kedalaman dan atau kecepatan mengikuti fungsi waktu, maka aliran dibedakan menjadi aliran permanen dan aliran tidak permanen. Jadi jika kecepatan aliran pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu, maka disebut aliran permanen. Sedangkan aliran tak permanen adalah jika kecepatan pada suatu lokasi tertentu berubah terhadap waktu. Kemudian, berdasarkan fungsi ruang. Jadi berdasarkan fungsi ruang, aliran dibedakan menjadi aliran seragam atau uniform dan aliran tak seragam non-uniform. Jika kecepatan aliran pada suatu waktu tertentu tidak berubah sepanjang salurannya, maka disebut dengan aliran seragam atau uniform. Namun, jika kecepatan aliran pada saat tertentu berubah terhadap jarak, maka alirannya kita sebut aliran berubah atau non-uniform. Kemudian, bergantung pada laju perubahan kecepatan terhadap jarak, aliran non-uniform atau aliran berubah diklasifikasikan menjadi aliran berubah lambat laun dan aliran berubah tiba-tiba. Selanjutnya ada pula yang namanya aliran laminer. Aliran laminer adalah aliran jika partikel zat cair yang bergerak mengikuti alur tertentu dan aliran tampak seperti gerakan serat-serat atau lapisan-lapisan tipis yang paralel, seperti gambar berikut. Disebut dengan aliran laminer. Sedangkan untuk aliran turbulen adalah kebalikannya. Jika partikel zat cair bergerak mengikuti alur yang tidak beraturan, baik ditinjau terhadap ruang maupun ditinjau terhadap waktu, seperti gambar berikut. Faktor yang menentukan keadaan aliran adalah pengaruh relatif antara gaya kekentalan atau viskositas dan gaya inersia. Jika gaya viskositas dominan, artinya laminer. Jika gaya inersia yang dominan, berarti alirannya turbulen. Nisbah antara gaya kekentalan dan inersia dinyatakan dalam bilangan Reynolds atau bilangan Re. Dengan rumus Re sama dengan kecepatan aliran dikali dengan panjang dibagi dengan viskositas atau kekentalan kinematik. Nah, sekarang teman-teman silahkan cari berapa nilai Re untuk aliran yang disebut dengan aliran laminer dan berapa nilai Re jika aliran tersebut turbulen. Selain aliran laminer dan turbulen, kita juga ada aliran subkritis, aliran kritis, dan aliran superkritis. Aliran dikatakan kritis apabila kecepatan aliran sama dengan kecepatan gelombang gravitasi dengan amplitudo kecil. Gelombang gravitasi dapat dibangkitkan dengan mengubah kedalaman. Jika kecepatan aliran lebih kecil daripada kecepatan kritis, maka alirannya kita sebut dengan aliran subkritis. Namun, jika kecepatan aliran lebih besar daripada kecepatan kritis, alirannya disebut dengan superkritis.
Sebelumnya, pada aliran laminar dan turbulen, kita dapat menentukannya dengan menghitung berapa nilai bilangan Reynolds-nya atau RE-nya. Sedangkan untuk aliran subkritis, kritis, dan superkritis, itu dapat kita ketahui dengan kita menghitung bilangan Froude atau dengan rumus Fr sama dengan bilangan Froude sama dengan kecepatan aliran dibagi dengan akar dari percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman aliran. Misalkan kalian menghitung, kemudian nilai bilangan Froude-nya kalian dapatkan kurang dari 1, maka aliran tersebut adalah subkritis. Kemudian, jika nilai Froude-nya sama dengan 1, maka alirannya itu adalah aliran kritis. Sedangkan jika lebih dari 1, maka aliran tersebut adalah aliran superkritis. Aliran permanen seragam. Aliran seragam adalah aliran yang mempunyai kecepatan konstan terhadap jarak, garis aliran lurus dan sejajar, dan distribusi tekanan adalah hidrostatis. Untuk aliran permanen berarti pula bahwa kecepatan adalah konstan terhadap waktu. Dengan kata lain, percepatan sama dengan 0 dan gaya-gaya yang bekerja pada bias air dalam kondisi seimbang. Kemiringan dasar saluran, permukaan air, dan gradien energi adalah sama. Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut. Masih ingat kan? Dari gambar berikut, berdasarkan hukum kekekalan energi atau yang biasa kita sebut dengan hukum Bernoulli, maka dapat ditulis dengan persamaan berikut. Kemudian, jika P1 sama dengan P2 sama dengan maka dapat kita tuliskan rumusnya menjadi untuk kebanyakan saluran alamiah, harga tetanya sangat kecil sehingga dapat kita tuliskan Y cos theta sama dengan H. Sehingga rumus ini dapat kita tulis lagi menjadi sehingga dapat kita ketahui rumus untuk kemiringan dasar saluran atau S0 sama dengan sin theta sama dengan Z1 kurang Z2 dibagi dengan delta L. Kemudian
Untuk permukaan air dapat kita tuliskan rumusnya, yaitu saya tulis di sini ya. Z1 ditambah H1 dikurang Z2 ditambah H2 dibagi dengan delta L. Sedangkan untuk gradien energinya, SF-nya dapat kita tuliskan rumusnya, yaitu seperti berikut. Inilah rumus untuk dasar kemiringan saluran, muka air, dan gradien energi. Aliran permanen seragam adalah konsep ideal, di mana sebenarnya jarang ditemukan di alam, bahkan di laboratorium sekalipun. Penampang saluran alami biasanya berbentuk tidak teratur, sehingga untuk debit air yang tidak tetap, didapati garis muka air yang sejajar dengan garis dasar saluran. Untuk pemakaian praktis, jika aliran permanen dan perubahan lebar, kedalaman air dan arah saluran adalah kecil, maka aliran dapat dianggap seragam. Rumus empiris kecepatan rata-rata. Karena betapa sulit untuk menentukan tegangan geser dan distribusi kecepatan dalam aliran turbulen, maka digunakan pendekatan empiris untuk menghitung kecepatan rata-rata. Beberapa rumus kecepatan rata-rata yang dapat kita gunakan, yang pertama yaitu rumus Cauchy. Dalam penurunan rumus Cauchy digunakan beberapa asumsi, yaitu aliran adalah permanen, kemiringan dasar saluran adalah kecil, dan saluran adalah prismatik. Adapun rumus Cauchy yaitu V atau kecepatan rata-rata sama dengan faktor tahanan aliran atau C dikali dengan akar R dikali S0. S0 adalah kemiringan dasar saluran. Ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan koefisien Cauchy yang dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat sendiri rumus-rumusnya. Selain rumus Cauchy tadi, juga ada rumus Manning. Jadi rumus Manning ini dikemukakan oleh seorang insinyur Irlandia bernama Robert Manning, yaitu rumusnya ialah kecepatan rata-rata sama dengan 1/n, atau n itu dikenal dengan koefisien kekasaran Manning, dikali dengan R dari jari hidrolis pangkat 2/3, dikali dengan kemiringan dasar saluran atau S dipangkatkan setengah. Dari kedua rumus kecepatan Cauchy dan Manning tadi, dapat ditarik suatu korelasi antara koefisien Cauchy dan koefisien Manning, yaitu C sama dengan jari-jari hidrolis pangkat 1/6 dibagi dengan N. Untuk nilai koefisien N Manning untuk berbagai macam saluran secara lengkap dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Tabel tipikal harga koefisien kekasaran Manning N yang sering kita gunakan.
Di sini ada tipe saluran dan jenis bahannya dan bagaimana nilai harga N-nya. Bentuk saluran yang paling ekonomis. Potongan melintang saluran yang paling ekonomis adalah saluran yang dapat melewatkan debit maksimum untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar tertentu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penampang berbentuk persegi yang ekonomis. Dapat dilihat di sini, untuk melintang saluran berbentuk persegi, B merupakan lebar dasar, sedangkan H merupakan kedalaman. Sehingga dapat kita tuliskan luas penampang basah atau A sama dengan B dikali dengan H. Kemudian untuk rumus keliling basah dapat kita peroleh P sama dengan B ditambah 2H. Jadi ini adalah rumus luas penampang dan ini adalah rumus kelilingnya. Kemudian jika nilai A kita masukkan ke persamaan P, maka yang didapat adalah P sama dengan A per H ditambah dengan 2H. Dengan asumsi luas penampang A adalah konstan, maka persamaan ini dapat kita diferensialkan terhadap H dan disamakan dengan 0 untuk memperoleh harga P minimum, sehingga kita dapatkan nilai B sama dengan 2H atau H sama dengan B dibagi 2. Kemudian untuk rumus jari-jari hidraulis, rumusnya adalah R sama dengan A dibagi dengan P, atau luas penampang dibagi dengan keliling. Ini tadi rumus R-nya. Atau dapat kita tulis R sama dengan A itu adalah B dikali H, berarti 2H kuadrat ya, bisa ya. Kemudian P-nya 2H ditambah 2H, bisa? Kan rumus A tadi adalah B dikali H, kemudian rumus P adalah B ditambah 2H. Nilai B-nya kita masukkan nilai yang ini, sehingga didapatlah rumus ini, sehingga R sama dengan H per 2 dan H sama dengan 0,919 dikali Qn dibagi S pangkat setengah dipangkatkan 3/8, di mana A merupakan luas penampang basah dan B merupakan luas dasar saluran, P merupakan keliling basah,
R merupakan jari-jari hidrolis dan H merupakan kedalaman air. Selanjutnya yaitu penampang berbentuk trapesium yang ekonomis. Untuk keterangan lebih detail bisa kalian lihat pada gambar ya. Di sini saya akan menuliskan rumus. Untuk rumus A adalah B ditambah M dikali H dikali dengan H. Kemudian untuk rumus P-nya adalah B tambah 2H akar dari M kuadrat plus 1 ya. Ini adalah rumusnya. Kemudian dari dua rumus ini dapat kita tuliskan. Misal kita tuliskan untuk yang mencari B sama dengan P dikurang 2H akar dari dikali akar dari M kuadrat plus 1. Kemudian untuk A-nya juga kita dapat tuliskan A sama dengan P dikurang 2H akar dari M kuadrat plus 1, ya kan? A sama dengan B plus MH kali H. Jadi dapat kita tuliskan A sama dengan P kurang 2H akar M kuadrat plus 1, nilai dari B-nya, kemudian kita kalikan H, ditambah dengan M dikali H kuadrat. Kemudian, jika kita asumsikan bahwa luas penampang A dan kemiringan dinding M adalah konstan, maka dapat kita diferensialkan terhadap H dan disamakan dengan 0 untuk memperoleh nilai kondisi P minimum. Jadi, rumus A yang ini akan menjadi, kita diferensialkan, kita tulis di sini saja ya. dA per dH sama dengan P dikurang 4H akar dari M kuadrat plus 1 ditambah 2MH sama dengan 0, sehingga P sama dengan 4H dikali M kuadrat plus 1 dikurang 2MH. Selanjutnya, penampang trapesium paling efisien bila M sama dengan 1 per akar 3. Sehingga, untuk rumus B dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita masukkan nilai M-nya itu adalah 1 per akar 3 ya. Berarti B sama dengan 2H akar 3 dikurang 4 per 3H akar 3 sama dengan 2 per 3H akar 3. Jadi, B sama dengan 2 per 3H akar 3. Kemudian bagaimana dengan rumus A? Bisa kita tuliskan di sini. Berarti A sama dengan, kita tuliskan dulu yang P-nya ya, sebelum kita ke A. P sama dengan 4H akar ini berarti menjadi 8 per 3H akar 3 dikurang 2 per 3H akar 3 sama dengan 2H akar 3.
Sehingga dapat kita tulis P sama dengan 2H akar 3. Nah, kita lanjutkan yang A tadi. Berarti nilai P tadi adalah 2/3H akar 3 ditambah 1/3H akar 3 dikali dengan H, maka didapatkan H kuadrat akar 3. Sehingga untuk rumus A sama dengan H kuadrat akar 3. Ya, inilah rumus-rumus yang dapat kita gunakan dalam penyelesaian soal nantinya. Kemudian untuk penampang berbentuk segitiga yang ekonomis, rumusnya dapat kita tulis untuk mencari A-nya sama dengan H kuadrat tan theta. Kemudian rumus H-nya yaitu kita balik ke sebelah sini ya, berarti akar dari A dibagi dengan tan theta-nya. Kemudian untuk P-nya, rumusnya adalah 2H dikali dengan secant theta. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Kita kerjakan soal ini bersama-sama. Soal yang pertama, saluran segi 4 mempunyai lebar 10 meter dengan kedalaman normal 2,5 meter, mengalirkan debit 50 meter kubik per detik. Tentukan tipe aliran yang terjadi, apakah subkritis, kritis, atau superkritis. Oke, mari kita selesaikan sama-sama penyelesaian. Diketahui salurannya berbentuk segi 4, kemudian mempunyai lebar 10 meter dan kedalaman 2,5 dengan debit 50 meter kubik per detik. Yang ditanyakan adalah tipe alirannya. Karena di sini sudah ditanyakan apakah itu subkritis, kritis, atau superkritis, berarti kita akan mencari nilai bilangan flow. Sebelumnya kita cari dulu nilai V-nya. Kan rumusnya Q sama dengan A dikali V ya, berarti rumus V sama dengan Q dibagi dengan A. Q-nya adalah 50 meter kubik per detik. Dibagi dengan A-nya, yaitu B dikali H, berarti 10 dikali dengan 10 meter dikali dengan 2,5 meter. Sehingga dihasilkan nilainya adalah 2 meter per detik. Selanjutnya kita akan mencari nilai bilangan float untuk menentukan tipe aliran dari yang ada di saluran segi 4 ini. Rumusnya adalah FR sama dengan V dibagi dengan akar GH. G-nya kita akan memakai 9,81 ya, berarti 2 meter per detik dibagi dengan nilai G, akar G dikali H. G-nya 9,81 dikali dengan 2,5, maka didapatkan nilainya adalah 0,404. 0,404 berarti nilai FR-nya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti aliran adalah tipe aliran ya subkritis. Kalau misalkan nilai FR-nya itu 1 berarti kritis ya, dan jika lebih dari 1 maka dia adalah superkritis.
Oke, next kita kerjakan soal berikutnya. Di sini soalnya yaitu saluran drainase utama berbentuk trapesium dengan kemiringan dinding M sama dengan 2, mempunyai kedalaman air 2,5 meter, lebar dasar 5 meter dengan koefisien N-nya 0,025. Yang ditanyakan adalah hitung kemiringan dasar saluran jika debit yang mengalir sebesar 75. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui salurannya trapesium. M-nya kemiringan dindingnya 2, kemudian kedalamannya 2,5. Lebar dasarnya adalah 5 dengan koefisien M-nya adalah 0,025. Kemudian debitnya juga diketahui adalah 75 meter kubik per detik. Yang ditanyakan adalah kemiringan dasar salurannya. Oke, untuk mencari kemiringan dasar berarti kita akan menggunakan rumus atau persamaan Manning, yaitu V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari terlebih dahulu nilai A, nilai P, dan nilai R-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai A-nya. Untuk trapesium berarti rumusnya adalah B ditambah M dikali H dikali H. Berarti B-nya tadi berapa? 5 ditambah 2 dikali 2 dikali lagi 2. Maka mendapatkan hasil yaitu 18 meter kuadrat. Kemudian nilai P-nya, nilai keliling berarti rumusnya adalah B ditambah 2H dikali akar M kuadrat plus 1. B-nya 5 ditambah 2 dikali 2. Akar M-nya adalah tadi 2 pangkat 2 ditambah 1. Maka didapatkan hasil kira-kira 13,94 meter. Kemudian kita cari R-nya. Untuk R sama dengan A per P. Berarti 18 meter kuadrat dibagi dengan 13,9 meter, maka hasilnya adalah kira-kira ya 1,291. Kalian boleh hitung lagi apakah benar perhitungannya, tapi insya Allah untuk rumusnya kita menggunakan ini. Kemudian A-nya udah ada, P-nya udah ada, sehingga R-nya dapat. Sekarang kita perlu mencari nilai V terlebih dahulu ya. V sama dengan Q per A. Q-nya 75. Kemudian A-nya 18 ya. Sehingga didapatkan hasilnya 4,71. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke rumus ini. Ke rumus yang di sini. Maka didapatkan, kita pakai warna ini. V-nya tadi 4,71 sama dengan 1 bagi 0,025 dikali dengan nilai R-nya berapa? 1,291 pangkat 2/3 dikali dengan S pangkat setengah. Sehingga nanti coba kalian hitung apakah benar nilai S-nya sama dengan 0,003.
Contoh soal yang ketiga. Saluran berbentuk persegi panjang dengan lebar 5,4 meter dengan kedalaman 1,2 meter, kemiringan dasar 1 dibanding 1000. Dinding dan dasar saluran terbuat dari beton dilining dengan angka kekasaran maningnya N sama dengan 0,017. Saluran akan didesain ulang untuk meningkatkan debit dengan syarat jumlah beton dan dinding tidak berubah. Hitung dimensi saluran baru serta penambahan debitnya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita hitung dulu debit di kondisi aslinya. Oke, kita diketahui dulu kali ya, supaya mudah melihatnya. Saluran persegi panjang dengan lebar 5,4 dengan kedalaman 1,2, kemudian kemiringan dasar saluran S sama dengan 1/1000, N-nya 0,017. Kemudian syaratnya akan didesain ulang untuk meningkatkan debit. Syaratnya yaitu dimensi saluran diubah dengan jumlah beton dan dinding tetap. Artinya P tidak berubah. Syaratnya adalah ini. Yang ditanyakan dimensi baru. Penambahan debit berarti delta Q. Oke, kita jawab. Pertama kita jawab dulu untuk kondisi pertamanya. Kita cari debitnya dulu. Q sama dengan A dikali V. Kita cari nilai A-nya dulu kali ya. A sama dengan B dikali H sama dengan 5,4 meter dikali 1,2 meter, sehingga mendapatkan hasil 6,48 meter kuadrat. Kemudian nilai P-nya sama dengan 5,4 meter ditambah 2 kali 1,2 meter sama dengan 0, kok 0 sih, kepalanya aja 5 ya. Hasilnya berarti 7,8 meter. Untuk R-nya sama dengan A dibagi P sama dengan 6,48 meter pangkat 2 dibagi 7,8, hasilnya adalah 0,83 meter. Setelah itu kita cari nilai Q sama dengan A kali V. Dengan V ini kita menggunakan rumus Manning, sehingga nih rumusnya adalah V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Oke, berarti Q sama dengan nilai A-nya tadi adalah 6,48 dikali V-nya 1/N berarti 1/0,017 dikali R-nya 0,83 pangkat 2/3 dikali S-nya kita tulis seperti ini, 1/1000 ya, pangkat setengah,
Sehingga nanti coba kalian hitung, nilai Q yang dihasilkan adalah 10,65 meter kubik per detik. Ini untuk kondisi awalnya. Baik, dari perhitungan tadi dapat kita ketahui kondisi awal tadi. Nilai P yaitu 7,8 meter dengan debit pertama yaitu 10,65 meter kubik per detik. Nah, tadi syaratnya adalah dimensi saluran diubah dengan jumlah beton dan lining tetap. Artinya, keliling basah atau P tetap. Berarti P1 sama dengan P2. Berarti untuk kondisi selanjutnya itu P sama dengan B ditambah 2H, berarti nilainya sama yaitu 7,8 meter. Untuk penampang ekonomis dan debit maksimum berarti B sama dengan 2H ya rumusnya. Sehingga dapat dihasilkan, ini kita hitung, kita masukin nilainya 7 di sini ya. 7,8 meter sama dengan 2H ditambah 2H, sehingga didapatkan nilai H sama dengan 1,95 meter. Kemudian kita masukkan lagi ke nilai B nya sama dengan 2H sama dengan 3,90. Selanjutnya kita hitung lagi nilai A nya. Nilai A berarti B dikali H, 3,90 dikali dengan nilai H-nya tadi adalah 1,95, maka didapatkan nilai 7,605 meter kuadrat. Kemudian kita cari nilai R-nya. A dibagi P sama dengan 7,605 meter kuadrat dibagi P-nya sama nilainya yaitu 7,8 meter, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,9 sama dengan 0,975 meter. Jadi kita dapat ngitung nih nilai Q2-nya. Q2 sama dengan pakai rumus yang tadi juga. A 7,605 dikali V. V-nya berarti pakai 1 per N-nya tadi 0,017 dikali dengan R-nya yaitu 0,975 pangkat 2 per 3 dikali sama dengan S-nya. S-nya tadi sama berarti ya 1 dibanding 1000 pangkat setengah. Nanti coba kalian hitung apakah benar hasilnya yaitu 13,91. Kali aja saya juga salah hitung ya. Nah, setelah kita dapatkan Q1 dan Q2, kan ditanyakan tadi dimensinya. Dimensinya udah kita dapat dong, nilai B-nya tadi adalah 3,90. Kemudian untuk H-nya yaitu 1,95 dimensinya. Sekarang peningkatan debit yang terjadi. Berarti yang dicari adalah delta Q. Delta Q sama dengan, berarti delta Q itu Q2 kurang Q1 dibagi Q1 dikali 100%. Q2-nya 13,91 dikurang Q1
Q1-nya tadi 10,65 dibagi 10,65 kemudian dikalikan 100%, maka akan mendapatkan nilai peningkatan debit sebesar 30,61%. Ya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan untuk materi pada video ini. Salah hilap saya mohon maaf, atas segala kekurangan saya juga mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.